Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kampus mengajar angkatan 2 yang akan ditempatkan pada SD Islam Hasyim Asy'ari. Ini adalah awal video observasi kami pada SD Islam Hasyim Asy'ari yang beralamat Jalan Korban 40.000 Jiwa, Lorong 1, nomor 9. Ini adalah kondisi-kondisi kelas dan sekolah. Halo, perkenalkan nama saya Devatim Ali dari kampus mengajar angkatan 2 Universitas Negeri Makassar. Ini saya mengajar di SD Islam Hasyim Asy'ari di Jalan Korban, Kota Makassar. Selamat pagi. Selamat pagi. Anak-anak di sini sangat begitu antusias melihat kedatangan kami untuk mengajar mereka. Antusias dari anak-anak untuk belajar membuat kami begitu semangat untuk mengajar. Selama 5 bulan, mahasiswa melakukan pengabdian program kampus mengajar angkatan 2. Pengabdian ini harus diiringi dengan semangat untuk belajar mengajar. Sebuah kalimat motivasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, yaitu nizam pembelajaran sekarang sedikit berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Karena metode pembelajaran sekarang ialah melalui daring dengan transisi kembali tatap muka. Program ini merupakan solusi bagi sekolah dasar yang terdampak pandemi dengan memberdayakan mahasiswa yang berdomisili di sekitar wilayah sekolah untuk membantu guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, adaptasi teknologi, dan administrasi manajerial di tengah masa pandemi COVID-19. Saya pribadi mendaftar kampus mengajar cuma sekadar mencobanya buat menambah pengalaman. Saya melihat program ini seru karena saya melihat kegiatan yang akan kita lakukan bisa menambah pengalaman utamanya di bagian soft skill. Berawal dari informasi yang saya dapat dari kejurusan kami dan sosial media yang saya lihat yaitu kampus mengajar, saya memberanikan diri untuk mendaftar dalam program kampus mengajar angkatan 2 yang serta saya mulai menyiapkan semua berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar program kampus mengajar angkatan 2 ini. Sampai ke tahap seleksi pertama, alhamdulillah keterima. Kemudian ada tahap survei kebinekaan dan alhamdulillah bisa keterima masuk di program kampus mengajar ini. Sedikit bangga juga sama diri sendiri bisa keterima program ini dari pesaing yang hampir mencapai 30.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia, dan peserta yang lolos akan dikelompokkan berdasarkan domisilinya dengan mahasiswa dari universitas lain yang dibina oleh satu dosen pendamping lapangan. Saya mendapatkan teman kelompok yang dimana berasal dari universitas yang berbeda, di antaranya 3 dari Universitas Negeri Makassar, 1 dari Universitas Muslim Indonesia, dan 2 dari Universitas Hasanuddin. Jarak sekolah penempatan saya dari jarak rumah ialah 800 meter dan berangkat kurang dari 3 menit. Selama pandemi COVID-19, di sekolah penempatan saya melaksanakan pembelajaran secara luring, dikarenakan kurangnya siswa yang bersekolah di sana, dan itu membuat sekolah berani melaksanakan pembelajaran secara luring.
Dan terkadang saya merasa bahwa meskipun jurusan saya pendidikan luar sekolah yang fokusnya ke luar sekolah bukan dalam sekolah, tapi semangat saya tetap ada. Sebab siswa-siswa di SD ini juga sangat membutuhkan bantuan khusus dalam hal asistensi mengajar. Setelah melakukan observasi sekolah dan juga siswa, ternyata beberapa dari mereka tingkat kemahiran dalam membaca, menulis, dan berbicara itu masih susah, dan tugas kami berada di sini yaitu membantu seusaha dan sebisa mungkin kepada mereka yang masih belum mahir dalam membaca, terutama pada tingkat kelas 6 dan kelas 5. Selama minggu pertama ini, hambatan yang kami temui adalah tergabungnya siswa dari kelas 1 sampai 6 dalam satu kelas yang kami ajar, dan itu membuat kami sangat kesulitan menerapkan pelajaran kepada siswa serta suasana pembelajaran yang kurang terkendali karena sebagian siswa sulit diatur. Akibatnya, target pembelajaran tidak tercapai karena kami banyak menghabiskan waktu untuk mengatur dan menasihati siswa tersebut. Dengan mengatasi hal tersebut, kami mahasiswa melakukan pendekatan secara lebih dekat dan siswa atau dengan mendekat kepada mereka ketika mereka asyik ngobrol, mengantuk, atau menghindar dari partisipasi.
kami mulai mengenalkan beberapa pembelajaran yang berbeda bagi para siswa, seperti pemberian materi lewat video edukasi, pembelajaran numerasi dan literasi yang ada pada aplikasi Aksi, melakukan eksperimen menarik, serta melakukan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan keterampilan saya, yaitu menggambar dan mewarnai, serta mengajari mereka tentang basic English. Secara singkat, kegiatan kampus mengajar di SD Islam Hasyim Asy'ari berisi tentang program yang akan kami laksanakan. Yang pertama, transfer ilmu pengetahuan, mengajarkan siswa untuk membaca, menghitung, belajar basic English, dan mengaji. Dan yang kedua, transfer keterampilan, yaitu mengajarkan siswa untuk menggambar, mewarnai, dan membuat suatu barang yang dihasilkan sendiri atau bisa disebut prakarya. Dan yang ketiga adalah kegiatan senam serta kerja bakti yang dilakukan pada hari Jumat dan Sabtu.
Untuk proker pribadi pertama saya, yaitu memberikan pelatihan mewarnai dan menggambar kepada siswa dengan tujuan untuk mengasah kemampuan anak-anak dalam hal mewarnai agar anak-anak mempunyai rasa suka terhadap gambar, sehingga melatih kemampuan berpikir dalam menuangkan warna sesuai kemampuan masing-masing individu agar sensor motorik anak terlatih sejak dini. Hasil yang dicapai yakni respon anak-anak sangat baik dan mereka mau mencoba untuk mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat ke dalam tugas menggambar yang diberikan selanjutnya. Ada juga beberapa dari mereka yang masih belum mengerti dan belum sempurna dalam pengaplikasian ke dalam gambar. Namun tetap kami ajarkan kepada mereka tentang teknik gambar yang baik. Untuk tindak lanjutnya diharapkan ke depannya mereka tetap semangat dan memiliki antusiasme yang tinggi dalam bidang menggambar dan mewarnai karena dapat dijadikan hobi yang tidak hanya menguntungkan bagi diri sendiri, namun juga kepada orang lain. Dan kedua ialah proker pribadi saya, yakni pemberdayaan siswa melalui penerapan program Health Promotion Model sebagai upaya pencegahan COVID-19 yang akan dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Kegiatan pengabdian ini diberikan dalam bentuk pendidikan kesehatan dan pelatihan. Materi edukasi yang diberikan seputar COVID-19, penularan COVID-19 di lingkungan sekolah, kemudian materi protokol kesehatan 5M, penularan COVID-19 di lingkungan sekolah, kemudian materi protokol, simulasi dan pelatihan telah dilakukan mengenai latihan 6 langkah